Kalau Tuhan datang hari ini, apakah kamu siap? Shalom, selamat datang di Channel of Blessings. Di dalam bagian yang terakhir di dalam Alkitab, tepatnya di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Ya, aku datang segera." Kemudian Yohanes menjawab, "Amin, datanglah Tuhan Yesus." Ini adalah janji Tuhan. Tetapi saudara-saudari, 2000 tahun telah berselang. Tetapi Tuhan tidak kunjung datang. Mungkin lama-kelamaan, sebagai orang Kristen, kita tidak lagi menganggap hal ini sebagai hal yang urgent. Karena kita merasa kehidupan kita normal-normal saja. Dan kita mulai lupa akan janji Tuhan bahwa Dia segera datang. Karena itu saudara-saudari, yang menjadi pertanyaan hari ini adalah, kalau Tuhan datang hari ini, apakah kita sudah siap untuk berjumpa dengan Tuhan? Saya ajak kita melihat satu bagian di dalam Alkitab, yaitu di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai 30. Nanti saudara-saudari bisa membaca di Alkitab. Singkatnya bagian ini adalah suatu perumpamaan mengenai kerajaan surga, yaitu ada seorang yang ingin pergi ke luar negeri, kemudian dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang mendapat 5 talenta, ada yang mendapat 2 talenta, dan ada yang mendapat 1 talenta. Kemudian tuan ini pergi. Yang mendapat 5 talenta mengusahakan harta tuannya ini dan memperoleh laba 5 talenta lagi, sehingga dia punya 10. Yang mendapatkan 2 talenta, dia juga mengerjakan hal itu, sehingga dia memperoleh laba 2 talenta. Tetapi yang mendapatkan 1 talenta, dia pergi dan menguburkan talentanya ini ke tanah, sehingga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Kemudian ketika tuan ini pulang, dia meminta pertanggungjawaban terhadap talenta-talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya. Pada hamba yang memperoleh laba 5 talenta dan 2 talenta itu, tuannya bilang, "Baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Tetapi kepada yang 1 talenta itu dikatakan, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Kemudian hamba yang jahat dan malas ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap yang terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudari, ini adalah suatu perumpamaan mengenai kehidupan kita hari ini. Hari ini Tuhan mempercayakan kepada kita talenta. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, ada yang mendapat 1. Artinya apa saudara-saudari? Tidak ada yang tidak punya talenta. Masing-masing dari kita pasti memiliki minimal 1 talenta. Talenta ini apa saudara-saudari? Talenta ini bukanlah talent kita atau bakat kita, kemampuan kita pribadi. Tetapi saudara-saudari, talenta ini adalah karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat, ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Setiap orang yang percaya Tuhan pasti minimal memiliki 1 talenta atau karunia rohani yang membuat kita bisa melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudari, jangan bilang kita tidak punya talenta dan tidak bisa melayani Tuhan. Kita pasti minimal punya 1 talenta. Tetapi saudara-saudari, orang yang mendapatkan 1 talenta atau orang yang memiliki 1 talenta ini memiliki kecenderungan untuk mengubur talenta mereka ke dalam tanah. Tanah ini melambangkan dunia, yang artinya mengubur talenta ke dalam tanah adalah menggunakan talenta ini untuk terlibat ke dalam dunia dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa bagi Tuhan. Sedangkan yang lain yang mendapatkan 2 dan 5 talenta, dia mengerjakan sehingga memperoleh laba. Apa itu memperoleh laba? Artinya dia menggunakan talentanya ini untuk melayani Tuhan, dan talentanya ini dipakai semaksimal mungkin tanpa kerugian atau pemborosan apapun. Kemudian saudara-saudari, ketika tuannya itu datang, dia memuji hamba yang mendapatkan laba 5 talenta dan 2 talenta. Kalau kita lihat ayat ini saudara-saudari, khususnya di dalam ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23, kita melihat bahwa pahala atau hasil atau upah yang diberikan kepada hamba-hambanya ini itu sama, baik yang mendapatkan laba 5 maupun yang mendapatkan laba 2, yaitu masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Ketika kita mengerjakan talenta kita, Tuhan tidak melihat berapa banyak jumlah yang kita hasilkan, berapa banyak yang telah kita hasilkan bagi Tuhan. Tetapi Tuhan melihat bagaimana jari lelah kita, bagaimana setiap talenta yang Tuhan berikan ini tidak diboroskan, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk bisa melayani Tuhan bagi pekerjaan Tuhan di bumi hari ini. Tetapi saudara-saudari, pada hamba yang malas, pada hamba yang tidak menggandakan talentanya ini, dikatakan dia adalah seorang hamba yang jahat dan malas. Apa itu hamba yang jahat dan malas? Dia adalah hamba yang tidak berjaga-jaga. Dia adalah hamba yang hanya memperhatikan dunia, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Sehingga talenta yang telah Tuhan berikan itu diboroskan dan tidak menghasilkan laba apapun. Dan ketika Tuhan itu datang, dia mendapatkan pendisiplinan. Mengenai hamba yang jahat dan malas ini juga bisa kita lihat di dalam bagian lainnya, yaitu di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-48 sampai 51. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya,
Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-mabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudari, di sini kita lihat apa kerjaan dari hamba yang jahat ini adalah memukul hamba-hamba lain. Dia tidak melayani, dia tidak bekerja, tetapi dia menganiaya hamba-hamba lain. Berapa banyak kita melihat hari ini, saudara-saudari, banyak orang yang tidak melayani Tuhan, tapi malah menganiaya orang yang melayani Tuhan, tapi malah mencibir atau membicarakan hal-hal negatif mengenai orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara-saudari, semoga kita bukan salah satunya. Perkataan ini begitu tegas, saudara-saudari, karena Tuhan akan datang pada hari yang tidak disangka dan pada saat yang tidak diketahui. Saudara-saudari, mungkin kita melihat hari ini dunia damai-damai saja. Mungkin kita melihat hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Tetapi saudara-saudari, percayalah bahwa waktunya tidak lama lagi. Tuhan akan segera datang. Dan ketika Tuhan datang nanti, apakah Tuhan akan mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia, atau sebagai hamba yang jahat dan malas? Ketika Tuhan datang nanti, kita benar-benar siap, kita benar-benar didapati oleh Tuhan menjadi hamba yang baik dan setia, yaitu orang-orang yang benar-benar menggunakan talenta atau karunia rohani yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di bumi hari ini. Dan apalagi tugas dari hamba yang baik dan setia ini? Kita melihat dalam pasal 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Tugas dari hamba yang setia dan bijaksana adalah memberi makan. Apa itu memberi makan? Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memberi makan adalah memberitakan firman Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, seberapa banyak kita telah memberitakan firman Allah kepada rekan-rekan di sekitar kita, keluarga kita, rekan kerja kita, teman-teman kita, teman kuliah kita, teman sekolah kita, orang-orang di lingkungan kita. Berapa banyak kita sudah memberitakan firman Tuhan kepada mereka? Saudara-saudari, hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang memberi makan pada waktunya. Dan bagaimana cara kita bisa memberi makan? Karena itu, saudara-saudari, kita perlu diisi terlebih dahulu. Kita perlu diisi dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak diisi oleh firman Tuhan, bagaimana kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain? Karena itu sangat penting untuk kita membaca Alkitab setiap hari, untuk kita menikmati Tuhan setiap pagi dan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dapat diisi oleh Tuhan dan kita bisa memberitakan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan dengan demikian kita bisa menggunakan karunia rohani kita dengan baik, menggunakan talenta kita yang baik, sehingga Tuhan mendapati kita sebagai hamba yang baik dan setia. Dan saat Tuhan datang nanti, kita bisa menerima Kristus sebagai pahala kita, menikmati Kristus dan segala sesuatunya menjadi bagian kita, jadi warisan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Tuhan, aku mau menjadi hamba yang baik dan setia, yang memberikan makan kepada orang-orang di sekitarku dan menggunakan karunia rohani yang Engkau berikan kepadaku untuk pekerjaan. Tuhan, selamatkan aku dari dunia, bahwa aku bisa menjadi orang yang setia dan berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan-Mu dan menggunakan apa yang aku miliki, apa yang telah Tuhan berikan kepadaku hari ini bagi pekerjaan, sehingga aku bisa menjadi saluran berkat-Mu kepada orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan, aku persembahkan hidupku ke dalam tangan, bahwa aku memiliki kehidupan yang berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel of Blessing, serta share video ini ke teman-teman, keluarga, dan kerabat Anda semua, supaya semua orang yang Anda kenal dapat memiliki kehidupan yang berjaga-jaga ini dan bisa menjadi hamba yang baik dan setia ketika Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.